Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu adalah Budia Ika Wayuningsi. Nanti Budia akan mengajar IPA di kelas 7 dan 8 dan Bahasa Jawa di kelas 9. Nah, hari ini kalian harus tetap bersemangat pada hari kedua MPLS. Nah, nanti Budia pandu tentang materi pendidikan karakter. Kalian harus tetap semangat, tidak putus asa, tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker, dan harus stay at home. Sebelum materi ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menambah barokah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan membahas pendidikan karakter. Sebelum langkah menjauh, kalian tahu apa pendidikan karakter dan apa gunanya untuk kita? Pendidikan karakter itu sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang kita alami, ya, yaitu berupa kenakalan remaja, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan atau bullying kepada teman, kemudian pencurian, mencontek, ya, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, ya, dan juga pengurusan milik orang lain. Nah, inilah menjadi masalah sosial bagi masyarakat, khususnya pada bangsa Indonesia. Karena itu perlunya atau pentingnya pendidikan karakter sejak dini, yaitu terutama di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan, masyarakat, dan global, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalian tahu apakah pendidikan karakter? Pendidikan karakter identik dengan pendidikan nilai, pendidikan watak, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, yang bertujuan yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, terutama para remaja, untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dalam penuh hati, penuh emosional yang bagus, ya, sehingga nanti akan mencetuskan suatu karakter pada individu dengan baik, ya, karakter yang merupakan ciri khas, sifat, dan tabiat bagi seseorang yang mana dapat diciptakan sesuai dengan aturan-aturan norma, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan karakter di Indonesia yaitu dimulai dari pembentukan usia dini, yaitu pada masa bayi yang baru lahir, balita, sampai usia sebelum masuk sekolah. Biasanya di sini adalah peran orang tua adalah penting, tapi kenyataannya mereka masih mempercayakan kepada seorang pembantu, sehingga karakter yang terbentuk pada diri masing-masing anak yang mengolah, yang memberikan, yaitu dari pembantu, bukan dari orang tua. Ini sangat disayangkan, ya. Maka itu penting peran serta orang tua, ya, untuk meluangkan waktunya untuk memberikan pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga, sehingga nanti mereka akan berkembang dengan baik. Karena apa? Ada pondasi, ya, dalam diri mereka di dalam keluarga. Yang kedua yaitu pengembangan pada usia remaja. Ya, usia remaja ini, ya, ini yaitu di lingkungan masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak kondusif. Wah, maka akan menghambat tentang
perkembangan anak tersebut. Jika lingkungannya adalah aktif, orang-orang yang aktif, positif, insya Allah mereka akan terbentuk karakter yang lebih baik, lebih tangguh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada pemantapan pada usia dewasa. Karakter dari usia dini sampai remaja maka akan terbentuk karakter yang sangat bagus pada usia dewasa, yaitu emosional dapat terkontrol ya, sesuai dengan dalam agama, kemudian sudah norma-norma sosial, sehingga akan terbentuk karakter yang luar biasa ya, akan menimbulkan suatu kebaikan-baikan ya. Beda dengan dari kecil, yaitu pendidikannya jauh dari orang tua, kemudian remaja pergaulannya sangat bebas atau pergaulannya tidak sesuai dengan lingkungan, yaitu lingkungan yang sangat-sangat buruk, sehingga nanti pemantapannya pada usia dewasa akan terjadi sifat-sifat yang buruk atau sifat yang arogan, sehingga nanti menimbulkan suatu penyesalan ya. Jangan sampai kita mendapatkan yang demikian. Karena itu pendidikan karakter pada usia yang sangat kecil, yaitu sangat dini di keluarga, itu sangat penting. Kemudian pada pendidikan yaitu di sekolah. Maka dari itu kalian harus lebih hati-hati, harus lebih mempunyai jiwa yang atau karakter yang baik dalam diri kalian. Nah, pada saat ini kita tahu tingkatan pendidikan komprehensif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak. Dan ini tidak boleh kita pisahkan satu persatu, saling berkaitan ya, sehingga nanti memajukan kesempurnaan hidup bagi anak-anak kita, yaitu bagi generasi pemuda dan pemudi. Kita tahu karakter pendidikan yaitu pada usia dini, yaitu PAUD, kemudian TK atau sampai SD, kemudian jenjang berikutnya yaitu level yang kedua yaitu tingkat SMP ya, menengah pertama, kemudian tingkat SMA yaitu tingkat pembentukan kedewasaan seorang remaja dan remaji. Kemudian pada tingkat selanjutnya yaitu di tingkat perguruan tinggi atau universitas, yaitu ini adalah pemantapan matangan kedewasaan kita menuju jati diri kita ya. Pembentukan karakter apabila berjalan baik antara dari awal, yaitu dari PAUD sampai perguruan tinggi itu baik, maka akan menuaikan kemantangan yang mempunyai karakter yang sangat yang muncul, yaitu sifat yang baik, emosional yang teratur, dan bisa berpikir dengan baik ya, mengalahkan egois, kemudian mengalahkan berbagai hal-hal yang buruk. Dan ini sangat-sangat menentukan baik buruknya seseorang, dan tetap kita harus mematuhi yaitu norma agama yang kita anut dan juga norma sosial di masyarakat, terutama di bangsa Indonesia. Yang perhatikan bahkan yang sudah Ibu tujukan, yaitu tentang alur pikir pembangunan karakter bangsa. Nah, sebagai fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, itu berharkat dan martabat ya. Kemudian nanti dengan ini akan tercipta suatu bangsa yang berkarakter ya. Kemudian akan menimbulkan suatu bangsa yang mempunyai akhlak yang mulia, kemudian bermoral, beretika,
kemudian berbudidaya dan beradab berdasarkan Pancasila karena kita adalah bangsa Indonesia. Nah, di sini lihat kalian bahkan yaitu permasalahan bangsa dan negara, yaitu yang pertama yaitu orientasi dalam nilai-nilai Pancasila, ya. Kemudian bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat. Yang ketiga yaitu memudarnya kesadaran setiap individu-individu terhadap nilai-nilai yang terdapat pada budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ancaman disintegrasi bangsa, yaitu dari pengaruh dari bangsa lain, bangsa asing yang mempunyai dampak buruk tanpa disaring atau difilter, ya. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir yaitu melemahnya kemandirian bangsa, ya. Kita tergantung dari bangsa lain karena tidak ada kemandirian atau tidak percaya pada apa yang kita miliki, yaitu yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan kemudian ini akan mempunyai strategi ya untuk bangsa Indonesia, yaitu adanya sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan. Kemudian memberikan suatu pendidikan yang layak, pendidikan yang baik. Kemudian memberdayakan setiap sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kemudian pembudayaan, yaitu budaya yang ada di bangsa Indonesia, yaitu budaya timur. Kemudian kerjasama yang baik antara berbagai elemen di bangsa Indonesia, yaitu elemen dari keluarga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara, ya. Kemudian ini nanti akan berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia yang nanti dapat dikukuhkan dalam Polhukam, yaitu pada politik, hukum, dan keamanan, dan kesejahteraan rakyat, dan perekonomian. Ini sangat berpengaruh, sangat ya, sehingga nanti di sini ini akan menimbulkan suatu dampak yang baik apabila mempunyai strategi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, ya. Kemudian strategi ini harus didukung oleh lingkungan strategis, yaitu secara global, regional, dan nasional, dan juga oleh konsensus nasional, yaitu terutama satu, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat mendukung adanya strategi ini, sehingga dapat menimbulkan Polhukam kesejahteraan perekonomian yang sangat meningkat baik, ya. Kemudian ini juga mempengaruhi dengan adanya pembangunan karakter bangsa. Apabila ini terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan karakter bangsa yang sangat baik, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga akan menciptakan bangsa yang berkarakter. Karakter yang bagaimana? Yaitu yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, terus berkembang dinamis, kemudian berorientasi oleh iptek, yaitu teknologi, yang dijiwai oleh imtak, yaitu iman kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Nah, di sini akan mengembangkan suatu bangsa yang berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, yang tetap berdasarkan Pancasila dan norma agama, ya. Kemudian bangsa yang berkarakter ini akan menimbulkan suatu fitrah dari diri manusia, ya, manusia yang bermartabat, ya, yang berharkat dan martabat, sehingga nanti diakui atau dipandang baik, tidak dipandang remeh, ya, karena karakter yang muncul adalah karakter yang
baik, sehingga nanti masing-masing individu, ya masing-masing pribadi, terutama karakter peserta didik, ya terutama pada SMP itu akan menonjol yang baik, sehingga akan menciptakan suatu lingkungan di sekolah yang baik, sehingga dalam diri kita tercetus atau berkembang, yang menciptakan suatu pribadi yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita membahas tujuan, fungsi, dan media pendidikan karakter. Tujuannya apa? Pendidikan berkarakter itu yaitu untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur dari Pancasila, sehingga pendidikan karakter itu sebagai pilar kebangkitan suatu bangsa, meraih prestasi, menjunjung tinggi budi pekerti. Ya. Kemudian fungsinya apa? Satu, yaitu mengembangkan potensi dasar yang ada pada diri masing-masing individu, yaitu agar berbaik hati, berpikiran baik atau positif, dan berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, yaitu memperkuat perilaku yang sudah baik, sehingga tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang bersifat yang menyesatkan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan peradaban bangsa, terutama bangsa Indonesia yang berkompetitif, ya, dalam pergaulan dunia, yaitu menyaring budaya asing yang kurang bermanfaat, ya, yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, kemudian fungsinya ini harus ada yang mendukung, yaitu media. Apa medianya? Yaitu pertama, sudah Ibu berulang-ulang, yaitu pertama yaitu komponen yang paling mempengaruhi yaitu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan masing-masing individu dalam anggota keluarga itu, ya. Apabila keluarganya yang baik, ya, saling pengertian, saling perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, insya Allah nanti karakter yang tercipta pada diri seorang anak akan baik. Kemudian pendidikan, yaitu dari satuan pendidikan dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, ini harus kuat, harus mendukung hal-hal yang positif. Apabila kita, keluarga itu, karakter kita yang terbentuk adalah baik, insya Allah pada pendidikan berkelanjutan akan membentengi kita, fondasi kita kuat, sehingga nanti kita bisa menyaring atau meninggalkan atau tidak terpengaruh oleh karakter atau sifat-sifat yang buruk. Kemudian masyarakat, baik itu masyarakat sipil, politik, terus pemerintah, kemudian dalam dunia usaha, ya, yaitu dunia kerja, dan juga pada yang terakhir adalah yang sangat mempengaruhi adalah media massa. Nah, ini sangat berpengaruh penting bagi karakter bangsa Indonesia. Kita harus memilah-milah media massa atau berita-berita yang baik, yang tidak memprovokator kita untuk berbuat yang buruk, sehingga dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia, terutama mencoreng harga diri kita sebagai seorang manusia yang bermoral, ya. Karena itu kita harus menggunakan media massa ini dengan kebaikan, menebar sesuatu hal, mengajak untuk hal-hal yang positif, ya. Boleh kita menggunakan ini sebagai ajang kita untuk berkreasi aktif, yang tanda kutip, ya, yang mengarah ke positif, yang mempunyai karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga norma-norma agama. Nah, berikutnya kita
Kalian lihat konfigurasi nilai antara sosial, kultural yaitu budaya dan psikologis, ya. Yaitu di sini ada 4 olah, ya. Kalian kenal yaitu olah pikir, olah hati, olahraga, ya. Kemudian olah rasa atau karsa, ya. Di sini masing-masing ini sangat kerjasama yang sangat mempengaruhi dalam diri pribadi masing-masing individu, masing-masing anak, yaitu olah pikir, yaitu dengan otak kita, yaitu kita bisa berpikir cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian berpikir yang terbuka, ya, kemudian produktif dan berorientasi kepada ipteks, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reflektif, yaitu namanya sangat refleks terhadap lingkungan, ya. Ini adalah yang ada pada olah pikir. Kemudian juga berpengaruh pada olah hati, ya, harus dibarengi dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apa sih itu? Yaitu tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus jujur, amanah, adil, bertanggung jawab. Kemudian berani mengambil risiko apapun itu. Ya, pantang menyerah dan rela berkorban dan berjiwa patriotik atau patriotisme, yaitu cinta terhadap bangsa dan negara. Ya, kemudian juga berpengaruh pada olahraga, ya, pada tubuh kita, yaitu tentang kebersihan, menjaga kesehatan, disiplin, kemudian sportif, tangguh, handal, dan daya tahan. Daya tahan ini, ya, kemudian bersahabat, kooperatif yaitu kerjasama, determinan, kompetitif, ceria, dan gigih. Ya, apabila kita memenuhi ini, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang merasa kita sakit, ya, karena kita ada jiwa yang tangguh dalam olahraga dalam tubuh kita. Kemudian juga sangat erat sekali dengan olah rasa dan karsa. Apa yang ada di dalamnya? Yaitu tentang ramah, yaitu terhadap orang lain, ya. Ini cenderung atau berorientasi kepada di luar dari diri kita, ya, atau orang lain. Kita harus ramah, kita harus saling menghargai, toleransi, sikap peduli, tolong menolong, ya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yaitu menggunakan bahasa yang baik, menggunakan produk-produk dari Indonesia, cinta terhadap produk-produk bikinan bangsa sendiri, kemudian dinamis, kerja keras, dan beretos kerja, harus mempunyai apa, ya, tidak bermalas-malasan, berpangku tangan. Apabila kita aktif mempunyai kerja keras, insya Allah kita akan tercipta atau karakter pada diri kita, yaitu pribadi yang baik, ya, pribadi yang tidak akan menyesal, yang bisa mengambil tindakan yang baik sesuai dengan keyakinan kita, agama kita, dan juga terhadap sosial, budaya, kultur dari bangsa Indonesia. Nah, tadi kita sudah menjelaskan antara olah pikir, olahraga, olah hati, dan olah karsa apabila jadikan satu, yaitu saling berkesinambungan, saling mempengaruhi, sehingga akan menimbulkan suatu pertimbangan. Dimulai dari sedikit-sedikit perubahan dari dalam kita, ya, yang esensial, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah, ya, atau wilayah.
Kemudian akan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, rapi, nyaman, disiplin, dan sopan santun. Sehingga akan menciptakan suatu peserta didik, suatu anak-anak, generasi yang cerdas, peduli terhadap lingkungan, tangguh, dan satu yaitu kejujuran. Dengan kejujuran, maka kita akan selamat. Dengan kejujuran, kita tidak akan melukai siapapun. Dan dengan kejujuran, akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga memberikan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, terutama pada diri kita. Tidak ada perasaan negatif thinking, tidak ada perasaan yang mencemooh, ya, atau iri hati. Nah, ini yang perlu kalian tumbuhkan pada diri kalian masing-masing, ya. Pada kalian ini pada masa SMP ini yaitu mencari jati diri kalian, ya. Perkembangan dari usia SD kemudian berlanjut pada SMP ini, kalian akan disuguhkan dengan karakter-karakter teman-teman yang sangat beraneka ragam menuju ke remajaan diri kalian. Karena itu kalian harus berpegang teguh pada keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, kemudian harus patuh kepada orang tua, dan di sekolah yaitu pada guru kalian, nanti akan menciptakan suatu pribadi yang sangat baik, sangat-sangat kondusif, sangat-sangat diharapkan bagi kalian, sehingga menempuh cita-cita kalian masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang sangat gemilang, masa depan untuk cita-cita kalian, ya, menyenangkan orang tua dan juga untuk bangsa dan negara. Nah, pada kali ini yaitu kalian perhatikan pilar-pilar pembentukan karakter, nilai luhur apa saja kalian perhatikan, kalian baca dengan sebaik-baiknya apa saja nilai-nilainya, dan pilar-pilar itu tidak lepas dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, kemudian peran pendidik sehingga nanti menciptakan suatu karakter yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, yaitu kalian semua, ya, kalian baca, yaitu nilai religius, cerdas, moderat, dan mandiri. Kalian baca seksama, ya anak-anak. Ibu minta kalian harus mempunyai nilai-nilai ini dalam diri kalian. Nah, kali ini di slide sekarang ini yaitu ada tabel penjabaran dari sebelumnya, nilai-nilai apa saja, yaitu nanti ada 3 slide yang menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai itu dalam direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yaitu religius, jujur, toleransi, dan disiplin. Kalian baca sendiri deskripsinya, ya. Kalian pahami dengan seksama, jangan sampai kita salah. Nah, pada tabel ini nilai-nilai yang harus kalian pahami, yang harus kalian setidaknya kalian miliki, ya, yaitu kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan rasa ingin tahu segala sesuatu ilmu. Di sampingnya ada deskripsi, kalian baca, kalian pahami, ya. Ini harus tercermin dalam diri kita. Lanjutannya yaitu nilai kebangsaan, nilai tentang air dan bangsa, kemudian menghargai prestasi,
prestasi di sekolah baik formal maupun informal, kemudian bersahabat atau komunikatif antar sesama ya, ini kalian baca deskripsinya dengan sesama. Ini lanjutan tabel berikutnya yaitu nilai-nilai, cinta damai, gemar membaca atau literasi. Nanti ini akan diberikan pada setiap tatap muka ya, setiap pelajaran, baik itu mapel-mapel pelajaran ya, di SMP ada 11 mapel. Nah di situ nanti ada literasi, itu sebelumnya harus ada membaca. Karena apa? Membaca adalah jendela ilmu, yaitu jendela wawasan kita atas semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini ya, yaitu dengan cara membaca, memperluas informasi atau khasanah kita, wacana kita ya, hal-hal yang tersembunyi. Nah, dengan baca itu akan menambah keahlian kita, menambah kebutaan kita terhadap suatu hal. Jadi kita tahu dan mengerti, mengenal ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan ya, yaitu cinta kebersihan, cinta kesehatan. Kemudian peduli sosial, apabila ada yang sakit kita harus menengok, menjenguk ya, karena kemanusiaan, karena kita tidak lepas dari bantuan dari orang lain. Kemudian satu tanggung jawab, dan tanggung jawab maka apa yang diamanahkan kepada kita lakukan ya, sebagai apa ya, sebagai rasa kita, syukur kita apa yang diberikan kepada kita semua. Kalian baca deskripsinya, kalian pahami, insya Allah kita bisa mempunyai nilai-nilai ini dalam diri kita apabila kita bersungguh-sungguh. Ibu harap kalian mempunyainya ya, sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, generasi yang intelektual, generasi yang agamais ya, intak, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita akan terbungkus suatu pribadi yang tangguh ya anak-anak ya. Kali ini ada 3 pendekatan dan implementasi pendidikan berkarakter, yaitu yang pertama yaitu melalui kebijakan nasional yang diteruskan sampai ke tingkat satuan pendidikan ya, kemudian atau dikenal dengan top down, kemudian sosialisasi, pengembangan regulasi, pengembangan kapasitas, implementasi dan kerjasama, dan monitoring dan evaluasi. Kemudian kedua yaitu kenali praktek atau contoh yang terbaik dari pendidikan berkarakter atau bottom up, yang mana nanti kalian akan menemukan ya, dan berbagai pengalaman praktek dalam dunia kerja ya terbaik pendidikan karakter tingkat satuan pendidikan, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi ya. Kemudian juga pendokumentasian praktek tersebut baik dalam media buku, CD atau modul-modul lainnya ya. Ini yaitu tentang pendidikan karakter ya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dicerminkan dalam kegiatan ekstra, yaitu kegiatan yang menunjang kemampuan siswa dari non akademik ya, dari pendidikan mapel-mapel yang kalian pelajari, yaitu antara lain pramuka, kantin kejujuran, ini sudah dilaksanakan di berbagai sekolah ya, termasuk ya, kemudian UKS, PMR, Palang Merah Remaja, kemudian perlombaan-perlombaan dari ekstra lainnya atau olimpiade sains, matematika, olahraga, kemudian sekolah hijau, penanaman ya, kemudian pendidikan anti korupsi, berarti harus ada jujur ya, kemudian pendidikan tertib lalu lintas, ini sangat
mendukung pembentukan karakter dari seorang siswa seperti kalian. Kalian perhatikan tahap-tahap berikutnya, kemudian realisasinya apa saja dari ketiga tahapan atau tiga pendekatan ini. Nah, ini indikator awal dalam sekolah yang berbasis pada pendidikan berkarakter, yaitu terutama bersih, rapi, dan nyaman. Di sini keterangannya pasti tersedia toilet, bak sampah ya, tanaman, halaman, untuk olahraga juga ya, untuk apel pagi setiap hari yaitu di SMP Al-Fatah ya, apabila kita tatap muka. Kemudian disiplin, harus tepat waktu ya, kemudian sopan, harus bertegur sapa pada guru dan pada antar teman, kemudian memakai baju yang rapi dan sopan ya. Nah, pada set kali ini yaitu tahapan pembentukan karakter-karakter ya. Yang pertama yaitu tahapan penanaman. Di sini kita akan dikenakan contoh-contoh konkret yang mana yang baik dan mana buruk, kemudian dijelaskan konsekuensinya atau akibat dari tindakan positif dan negatifnya, kemudian harus dipantau oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Yang salah akan dibetulkan dengan cara yang baik ya. Kemudian tahap penumbuhan yang kedua yaitu tahapan penumbuhan, yaitu hasil penanaman tadi selalu diingatkan terus menerus, tidak boleh bosan-bosan, dibimbing, dipantau baik jarak dekat maupun jarak jauh ya. Kemudian jangan dicela atau dihina ya, agar tumbuh menjadi baik dalam hati sanubari. Ingat, jangan dicela atau dihina, diingatkan baik-baik ya, dengan lembut sehingga bisa diterima oleh anak-anak, oleh para remaja ya, para peserta didik. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang konkret, yang nyata, diberikan suatu kepercayaan pada mereka, yaitu melalui diskusi, permainan peran, simulasi, dan lain-lain. Dengan memerankan, maka akan memudahkan internalisasi pada diri masing-masing individu sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka akan berkembang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, apa di dalam hati seorang siswa, seorang peserta didik, seorang generasi pemuda dan pemudi ya. Segala sesuatu apa yang kita miliki, kemampuan kita, maka kita akan kembangkan ya. Kemudian tahap yang terakhir itu tahap pemantapan. Nah, di mana ini mereka diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan yang nyata bersama teman atau masyarakat lingkungan sekitar kita, didorong untuk partisipasi yang sangat tinggi, yang aktif, bertanggung jawab dalam berbagai risiko tindakan dan tutur kata yang baik. Nah, dengan tahapan ini ya, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat mantap, yang sangat kuat. Karena apa? Karena potensi kita didasari oleh tadi penanaman, penumbuhan, kemudian pengembangan, dan sekarang adalah pemantapan. Tahap yang sangat bagus yaitu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, Budia ingin kalian tatapan ini kalian miliki dalam diri kita. Insya Allah kita akan mempunyai kepribadian yang berkarakter sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pendidikan karakter dapat dilaksanakan dalam dunia pendidikan, yaitu penguatan dalam kurikulum, yaitu sekarang ada kurikulum K13 ya, sebelumnya yaitu KTSP, sama antara apa yang ada di dalamnya
dalam kurikulum KTSP maupun kurikulum K13, yaitu yang pertama yaitu pengolahan berbasis sekolah, ya. Kemudian perubahan pada kegiatan belajar mengajar, yaitu dimananya lebih kompleks, yaitu lebih menekankan pada pengembangan pendidikan berkarakter bagi setiap siswa, ya. Kemudian perubahan pada penilaian kelas, selain penilaian akademik yaitu nilai ulangan, UTS atau UAS atau penilaian akhir tahun, itu kita juga nantinya kita ya, baik di sekolah-sekolah lainnya itu juga ada penilaian dari pribadi, yaitu sikap kalian, baik sifat religius, sopan santun, kemudian sikap disiplin, tanggung jawab. Nah, masing-masing karakter yang tadi yang Ibu dia jelaskan tadi ada penilaian, ya. Masing-masing masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ nanti ada nilai-nilai yang mempengaruhi oleh nilai-nilai dari akademik maupun non akademik. Kemudian keempat, apabila terjadi penilaian yang jelek atau buruk, maka ada remedial dari bidang studi masing-masing maupun karakter, ya. Masih ada toleransi, ada remedial, kemudian pengayaan bagi anak-anak yang sudah mencapai nilai yang maksimal, maka ada pengayaan, ada penambahan ilmu yang bisa memperkuat karakter mereka dan juga memperluas ilmu atau wawasan, ya, sehingga nanti tidak akan tidak akan apa namanya tidak akan tidak akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi dalam hal yang negatif, ya. Artinya kita bisa menambah ke peningkatan, ya, peningkatan dari jiwa kita, karakter apa ya yang seharusnya kita miliki. Oh, seperti ini kita salah, yang harusnya yang bagaimana. Nah, dari remedial pengayaan ini maka kita akan bisa memperbaiki diri. Apabila kita buruk, maka kita akan bisa merubahnya menjadi yang lebih baik. Jadi sikap yang harus kita hormati, yang harus kita miliki, dan kita harus tinggalkan sikap yang bagaimana itu sikap yang sangat-sangat merugikan bagi diri kita. Maka elemen yang keempat mata ini akan dikelola dalam masa pembelajaran, ya, sehingga nanti kita memperoleh wawasan, memperoleh pengetahuan, sehingga nanti bisa meningkatkan atau menumbuhkan pemantapan juga oleh karakter yang ditimbulkan, ya, pada diri kita. Pada saat ini yaitu kita nanti ditunjukkan implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan, yaitu contoh-contoh apa saja, ya, mencerminkan dari nilai-nilai karakter yang kita bahas sebelumnya, ya. Kalian perhatikan sesama, kalian harus mempunyai jiwa-jiwa yang nanti dipaparkan dalam salah satu selanjutnya, ya, anak-anak, ya. Perhatikan ya dengan seksama. Sekian dari Budia penjelasan tentang pendidikan karakter, ya.
Tadi sudah ada contoh-contoh, beberapa contoh dan nilai-nilai keberhasilan dan kendala, juga ada foto-foto di dalamnya, ya, yang mana religius, mana kemandirian, dan mana yang sopan santun, dan mana yang ada gambar, yaitu tentang kotak kejujuran. Biasanya setiap sekolah ada ya. Kotak kejujuran ini penting, gimana kalian itu tentang tanggapan kalian atau tentang pendapat kalian, atau kotak saran ya, agar bisa memberikan perubahan yang lebih baik ya, untuk kepentingan bersama ya. Budia harap kalian nantinya di SMP ini mempunyai karakter yang lebih kuat ya anak ya. Selain kalian ada karakter yang ada di dalam rumah, yaitu dalam keluarga, kita terapkan, kita kembangkan di dunia sekolah, yaitu sekolah menengah pertama ini ya. Karakter yang baik yang kalian munculkan, kalian harus saring mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah, apabila kita memberikan terbentuk karakter yang baik, maka masa depan kita akan menjadi lebih baik pula untuk diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Untuk anak-anakku, kalian harus tetap semangat. Walaupun dalam pandemi ini, kalian harus mempunyai karakter yang lebih bagus lagi. Karakter yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma dalam hukum, norma-norma dalam masyarakat, norma-norma dalam bangsa dan negara, yaitu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian dari anak-anak dan ibu. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, anak-anakku.